Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Trihandayani dengan 3886 1080 17. Akan mempresentasikan mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Usman M.Ag. Baiklah, yang pertama, jurnal pertama yaitu penerapan aplikasi Google Meet pada pembelajaran sosiologi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dengan penulis Miftah Farid, tahun penerbit 2021. Dengan resensi peradaban manusia saat ini semakin maju dengan ditandai majunya pendidikan disertai oleh penguasaan teknologi yang canggih. Adapun rumusan atau fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah tentang bagaimana perkembangan peradilan agama dalam tata hukum Indonesia dan apakah dengan bertambahnya kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariat dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat luas akan keadilan, mengingat pengadilan agama selama ini hanya dikenal oleh masyarakat luas sebagai pengadilan yang hanya menyelesaikan masalah waris, talak, dan rujuk suatu ruang dan waktu dunia pendidikan saat ini dengan adanya teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang penting. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah jurnal ini memberikan informasi dan penyebaran yang sangat lengkap. Setiap paragrafnya mengandung informasi yang walaupun hanya berupa penjabaran, akan tetapi jurnal ini cukup dapat memberikan pengetahuan kepada para pembacanya semua teori-teori yang terkait dengan temuan penelitian yang disebut dengan detail, sehingga pembaca lebih mudah untuk menghubungkan fakta dengan teori yang ada. Selain yang diangkat penulis sudah sangat terjawab dengan jelas pada tersusun dengan sistematis. Walaupun sebenarnya isinya sangat lengkap, seperti teori-teori pendukung setiap temuan penelitian dan juga yang temuan penelitian yang tidak sesuai seperti pada temuan penelitian kegiatan pembelajaran seperti pada halaman 3. Selain itu, dalam penulis juga tidak mencantumkan kajian teori sebelum memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu
efektivitas penggunaan Google, forum untuk presensi anggota UKM, Koperasi Mahasiswa Sultan Hasanuddin UIN Alauddin Makassar di masa COVID-19. Dengan resensi wabah coronavirus tahun 2019 tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tapi juga merambah keseluruhan sendi kehidupan, termasuk dunia pendidikan, mengingat pentingnya proses pendidikan dalam membangun generasi bangsa. Pemerintah Indonesia khususnya materi pendidikan dan tahun 2020 menginstruksikan untuk mengubah proses pembelajaran tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran daring yang dilakukan di rumah atau dikenal dengan pembelajaran dari rumah. Perubahan cara pembelajaran ini tentunya menuntut kemampuan guru maupun siswa dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran daring. Selain proses pembelajaran mengajar yang dilakukan di rumah, kegiatan organisasi mahasiswa pun harus dilakukan secara online. Dalam hal ini berkaitan dengan sistem presensi anggota organisasi yang bertujuan untuk mengetahui anggota teraktif dalam organisasi dan mengetahui tingkat kehadiran anggota organisasi. Presensi adalah suatu pendataan kehadiran bagian dari pelapor aktivitas suatu institusi atau komponen institusi itu sendiri yang berisi data kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan jurnal ini adalah jurnal ini memberikan informasi dan penyebaran tersendiri. Setiap paragrafnya mengandung informasi yang bermanfaat dan hasil penelitian tidak dicantumkan dengan lengkap dan jelas dibuktikan dengan hasilula data menggunakan SPSS selain rumusan masalah diangkat penulis sudah sangat terjawab dengan jelas pada hasil penelitian dari jurnal ini. Tidak terdapat kekurangan sama sekali dari jurnal ini. Selainnya yang singkat tetapi jelas di setiap paragraf sangat mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, jurnal ketiga, yaitu implementasi pemanfaatan Google Classroom dalam proses pembelajaran online di era industri 4.0.
Dengan penulis Sukmawati, tahun terbit 2020. Resensi, istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi yang canggih dengan pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hasil tersebut mencakup sistem cyberfisik, Internet of Things, computing, dan cultive computing. Trini ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini memberikan informasi dan penyebaran yang cukup lengkap, isi yang lebih singkat namun sangat mudah dimengerti. Setiap paragrafnya mengandung pembahasan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangannya adalah isi dari abstrak jurnalis ini tidak sesuai dengan abstrak penelitian secara umum yang memuat judul penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, sehingga peneliti secara singkat kalimat dalam abstrak banyak yang bersifat umum dan tidak menggambarkan kondisi dari jurnal secara garis besarnya. Selanjutnya, penggunaan Google Form sebagai media pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran di SMK Negeri 2 Ketapang. Dengan penerbit tahun 2021. Resensi belajar dari rumah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran COVID-19. Namun dampak pelaksanaannya ini ditemukan beberapa permasalahan yang muncul di permukaan. Beberapa masalah tersebut diantaranya adalah jaringan tidak lancar dan kuota internet yang memberatkan bagi peserta didik dan guru. Hal tersebut menandakan kendala yang dihadapi oleh peserta didik dan guru dalam melakukan pembelajaran daring. Selain itu, bagi guru terdapat tantangan lainnya, yakni guru siap dalam menghadapi sistem pembelajaran daring yang saat ini diterapkan. Karena dalam masa pandemi saat ini, guru dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring. Dengan memaksakan kegiatan pembelajaran secara daring ini, muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pembelajaran yang tidak dapat disampaikan secara maksimal oleh guru. Banyak tugas yang diberikan oleh guru, hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring tersebut. Berdasarkan pembelajaran tersebut, maka diperlukan media yang dapat memberikan kemudahan bagi siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring, seperti
kondisi yang terjadi saat ini, di mana para guru perlu beradaptasi dengan media pembelajaran melalui aplikasi internet untuk tetap melanjutkan kegiatan pembelajaran agar di rumah mengajar di rumah akibat wabah virus COVID-19. Ada banyak pilihan media yang dapat digunakan di masa pandemi ini. Kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini adalah dengan kopi yang menarik dapat membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca jurnal, namun dengan digunakan, dijelaskan pada bagian hasil penelitian, sehingga pada bagian hasil penelitian langsung membahas tentang hasil tetapi memberikan pengantar terlebih dahulu dengan teori-teori pendukung dalam penelitian tersebut. Selanjutnya blended learning sebagai modal pembelajaran abad 21. Resensi mengajar generasi abad 21 mengharuskan guru menyesuaikan strategi, model, dan metode pembelajaran dengan abstrak dengan karakteristik generasi tersebut. Guru tidak bisa lagi mengajar dengan strategi pembelajaran yang standar dan biasa-biasa saja. Guru harus kreatif dan inovatif, memperkaya dan memperbaharui ilmu dan keterampilan untuk dapat menyajikan kegiatan pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan teknologi melalui e-learning. Situasi pandemi COVID-19 saat itu memaksa guru dan peserta didik menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran. Penerapan pembelajaran jarak jauh mengembalikan peserta didik ke rumah masing-masing. Mereka belajar mengakseskan materi pembelajaran, menerima penjelasan guru, atau mengajarkan dan mengirim tugas dari komputer atau get dengan dukungan internet. Namun pelaksanaan e-learning dirasakan kekurangan peserta didik, mengaku kesulitan memahami materi pembelajaran. Orang tua mengeluh kondisi anak yang tidak selalu disiplin learning loss karena interaksi langsung antara peserta didik dengan guru. Pada dasarnya, dalam proses pembelajaran, peran dan fungsi guru tidak dapat digeser oleh teknologi. Karena selain mengajarkan ilmu pengetahuan, guru juga mendidik, membiasakan peserta didik untuk memiliki nilai, etika, dan karakter yang baik. Guru sekaligus juga menjadi teladan bagi pengembangan kepribadian peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang meliputi aspek kognitif, moral, sosial, emosional, dan spiritual dapat terwujud dengan baik. Kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini adalah jurnal ini memberikan informasi dan penyebaran yang sangat lengkap, susunan paragraf yang sistematis dari umum,
khusus membuat pembaca lebih mudah, lebih memahami segala penjelasan yang ada pada jurnal ini. Tidak terdapat kekurangan sama sekali dengan jurnal ini. Selainnya, yang singkat, tetapi penjelasan di setiap paragraf sangat mudah dipahami oleh pembaca. Itulah jurnal kami yang sempat saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan dari saya pribadi karena banyak yang saya tidak bisa baca. Oleh karena itu, sekali lagi kami minta maaf dengan kondisi kami seperti ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.